Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Uco dan saya Fajar. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Ini adalah episode terakhir untuk podcast kita. Waduh, tapi podcast ya. Belum, kalau kalian nggak tahu karena baru pertama kali nonton Bicara Kopi di YouTube doang, kita mulainya dari podcast. Tuh. Gue kemarin baru nonton Instagram. Salah lagi. Apa nih? Baca di Instagram. Lu kayak ini, Pak. Lu kayak denger koran baca radio. Ada apa di Instagram? Di Instagram atau YouTube nih? Di Instagram. Oke. Baca. Bisa nonton juga bisa sekarang. Oke. Ada reels. Ada apa tuh? Situ gue lihat bahwa anak muda sekarang itu sebenarnya kalau dikumpulin duitnya udah bisa beli rumah. Kalau nggak? Milenial. Kalau nggak nongkrong sama healing, Pak. Ternyata itu. Oke. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya anak muda itu dikira ke situ nongkrong sama dikit-dikit healing, Pak. Healing, oke. Ada nggak ada duit, healing dulu. Gue punya temen bini gue tuh ada, dia tuh hobi jalan-jalan, Pak. Oke, memang hobi nih. Iya hobi. Waktu gua ke Linggau, dia ke Krui, Pak. Udah keren banget bilang. Lampung. Oh iya. Krui tapi Lampung bagian apa tuh? Barat. Terus? Gua cuma ke Linggau doang. Ya kalau kalian di Bandung tuh ibaratnya temen bini gua tuh di Rawabuaya, nah gua ke Cimahi doang gitu. Itu keren. Seminggu kemudian dia bilang apa? Aduh, gue butuh liburan dia bilang. Wah, gila. Masih muda memang, muda. Kawin belum, belum ada beban. Pergi tinggal pergi aja. Gue nggak tahu sih dia belum ada beban atau gue yang nggak ada uang. Itu juga membuktikan bahwa anak-anak muda itu sekarang memang kerjaannya nongkrong, Pak. Milenial saat ini Z. Generasi Z. Kalau kata Cinta Laura itu generasi Z itu emang kerjaannya nongkrong doang. Kalau kita merujuk lebih awal, ke belakang lagi, coffee shop tuh akhirnya dimaknai menjadi sesuatu yang berbeda, Pak. Oke. Karena kan dulu filsuf terkenal tuh keluarnya dari coffee shop dari kedai kopi. Iya. Bahkan di Eropa tuh sempat dilarang karena menyebarkan paham radikalisme. Pergerakan bawah tanah itu. Padahal di situ terjadinya sebuah deradikalisme menurut gua tuh, karena di sana muncul sebuah ide dan ide itu diperdebatkan sehingga itu menjadi sesuatu yang layak. Jadi ada proses pematangan ide di situ. Pematangan ide. Kalau dulu memang membuat sebuah gagasan yang cukup besar sehingga di Perancis ataupun di Eropa itu coffee shop itu sempat dilarang karena takut bahwa akan muncul sebuah ide-ide yang cukup besar dan bisa mengubah sebuah dunia gitu. Cuma sekarang itu jadi berubah. Orang pure benar-benar nongkrong. Makanya yang dicari adalah tempat-tempat yang lebih hype ketimbang makna dari coffee shop itu sendiri. Oke. Dan gue merasakan itu, Pak. Sedih gue. Sebagai orang yang terkena pergeseran makna. Oh iya. Kena banget. Gue kena dampak banget. Walaupun memang kalau gue bilang masalah ini bukan cuma di sini ya, tapi mengglobal maksud gue tuh. Bahkan sekarang tuh banyak coffee shop yang customernya banyak freelance ya, memang tempat kerja, tapi pada akhirnya tidak menguntungkan juga, Pak. Ternyata nggak juga. Ternyata ada juga. Maksudnya gue pernah baca di enggak lagi ya. Gue nonton di Instagram sama ada gue baca artikel di luar negeri di YouTube. Memang sekarang tuh lagi ini juga bahwa freelance yang ada di coffee shop itu akhirnya tidak menguntungkan coffee shop. Oh ya, kita sempat ada tuh di artikel itu kan. Apakah kita harus menyingkirkan laptop dari coffee shop? Kan, dalam bahasa yang sangat ekstrim lah gitu. Karena memang kecenderungannya ada
iya menarik ya. Di satu sisi ada kecenderungan orang nongkrong. Tadi yang anak-anak muda healing ini. Dan sebagian memang kayak lu termasuk yang beberapa memang ya sehari-harinya tuh dengan laptop. Bener. Cuma kalau gue garis bawain, kalau di artikel itu kayaknya lebih banyak freelance Pak untuk ke situ. Oh, lebih spesifik dia. Lebih spesifik. Coba kalau di tempat gue kan memang pekerja Pak. Iya. Artinya dia punya budget sih. Alhamdulillahnya gitu. Iya. Coba kalau memang freelance, pada akhirnya ya dunia lagi begini, ekonomi lagi tidak. Ini kan gue rasa ya siapa freelance yang punya job juga gitu kan. Kayaknya benar-benar free mereka. Iya, benar-benar jadi free man lah. Jadi ini memang menjadi sebuah momok juga ternyata permasalahan ini gue bilang tadi ternyata bukan cuma terjadi di sini tapi secara global juga mengalami hal-hal seperti itu. Kalaupun memang pasar freelance itu memang sudah tidak bagus, bingung juga gue. Karena memang sekarang pun kecenderungannya pekerjaan akan seperti itu, Pak. Baik yang pekerja yang katakanlah pekerja tapi dalam posisi nggak ngantor, sehingga mereka mencari kantor dalam tanda kutip, yaitu ya balik ke coffee shop, atau memang orang yang karena sekarang tipikal kerja deh, kan seberapa banyak sih serapan pegawai kalau kita ngomong struktur di Indonesia ini pegawai tetap rata-rata kan kontrak. Betul. Artinya apa ya? Freelance itu satu hal, tapi banyakan itu memang arahnya tuh tidak ada ikatan yang benar-benar kayak mengikat, lu antara tempat bekerja dan pekerja itu nggak kayak dulu, bukan kita nggak ngomong zaman revolusi industri yang benar. segitunya, sehingga ketika lu kayak makin kesini aja kan semua arahan mulai ke arah kontrak, pegawai kontrak gitu lah, yang seolah-olah memang pegawai tapi sebenarnya lu punya jangka waktu yang masa kerja yang mungkin pendek. Gitu. Lu nggak bisa ngarep kayak gue pensiun di 55, 56, nggak bisa kayak gitu. Begitu lu masuk lu tahu 5 tahun lagi mungkin lu udah selesai kontrak lu. Mungkin kan? itu alasan kenapa JHT ditunda pembayarannya Pak. Karena kan pegawai kontrak semua, nggak bakal nungguin tuh umur 56 tahun. Masalahnya mereka sampai nggak tua itu. Iya, pertanyaannya. iya Kan itu juga gitu. sih ya. Bener. Mungkin udah Jaminan bunuh diri duluan karena nggak ada uang. Iya, kan gitu. Iya sih memang kita butuh pada waktu tua. Masalahnya mereka sampai nggak tua. Iya benar. Iya benar ya. Tapi kalau gue menilai JHT yang akhirnya berubah kan ada apa? JKN ya. Sebenarnya semua sudah ada gitu loh. Iya. Yang jadi pertanyaan tuh jadi kenapa harus diubah atau sudah ada semuanya itu. Tapi memang ya kan itu tadi secara kayak lo bilang secara format memang arahannya tuh berkurang semua. Baik itu mau swasta atau kalau kayak misalnya kita ngomong di pemerintahan nggak ada lagi pegawai honor. Udah di-cut semua deh. Iya. Iya. Rata-rata kan apa sih istilahnya, adalah perubahan istilah tapi memang rata-rata sudah berkurang, dan kalaupun ada akhirnya masih pakai pihak ketiga kan. Outsourcing jadi entah itu untuk yang non organik lah kayak misalnya OB segala macam, itu kan bukan honorer lagi Pak, udah pihak ketiga semua. OB dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi dan di perusahaan outsource pun mereka pasti kontrak dong. Iya bener. Kayak gitu. Kontrak potong lagi 25% untuk agensi. Nah belum lagi sekarang kan entah itu apa sih istilahnya, apa 4.0 lah, startup lah segala macam. Semua itu kan kalau menurut gua mengarah ke satu hal, lu nggak perlu kantor. Pada akhirnya. Betul. Tapi secara branding harus punya, Pak. Betul, secara branding. Tapi secara pekerjaan realnya, seenggaknya lu nggak butuh-butuh banget. Kalau misalnya secara konvensional, mungkin orang mikir kita usaha nih, di mana ya? Kita akan mencari tempat fisik dulu yang pertama kan. Kalau sekarang tuh software kita udah siap belum gitu? Sistem kita udah ready belum gitu? Semua arahannya ke situ. Makanya
gue tuh jadi beberapa kepikiran. kalau misalnya usaha yang paling gede sekarang tuh, kalau misalnya kita ngomong konten kreator dalam bentuk apapun, kan dia bisa kerja dari mana-mana. Oh bener. Gue di sini dengan beberapa orang, nanti editornya di mana segala macam. Tapi jangan di coffee shop. Gak beli dia. Nah, itu yang maksud gue. Pada akhirnya akan beberapa orang itu ya akhirnya larinya ke coffee shop maksud gue gitu. Untungnya gue nggak ada ya. Misalnya nih gue sebagai editor seorang konten kreator gitu kan, gue udah dikasih bahan, gue mau ngedit, mana ya gitu kan, ke coffee shop dong gitu kan, kayak gitu kan nggak mungkin di rumah. Ya jangan terima aja. Sementara hal-hal no hard feeling ya, sorry. Karena hal-hal seperti itu pun kesini ya makin banyak kan. Faktanya seperti itu. Iya bener. Tapi gue jadi kepikiran waktu lu nanya ini. Sebenarnya modal capital venture itu dia menginvestasikan arahnya kemana? Iya. Kita tahu ketika orang bikin startup arahannya buat diguyur duit. Iya betul. Nah, itu kita sudah paham. Gue tuh jadi kepikiran juga. Tapi gue punya sebuah analogi yang gue pikir bahwa itu tadi gue bilang. Jadi kita tuh kayak sebuah negara yang tertinggal, tapi punya kans yang cukup besar gitu, punya kesempatan untuk situ. Dalam banyak hal, katakanlah gitu. Jadi bagaimana caranya adalah kan nggak mungkin seorang perdana menteri Inggris ngasih tahu kepala negara kita bahwa, lu cara bisnis yang baru tuh begini, itu kan nggak mungkin. Sesama kepala negara kan nggak mungkin ngajarin kayak gitu kan. Pada akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan-perusahaan untuk menstimulan beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga muncullah kan, termasuk yang banyak, maksud gue tuh suntikan-suntikan dana tuh di perusahaan-perusahaan yang sebenarnya itu tadi pertanyaannya, dia ini kemana arahnya gitu. Iya. Deddy Corbuzier contohnya. Deddy Corbuzier kan disuntik juga tuh. Suntik sama CT, sama siapa sih? Sama siapa sih yang tes ya distributor Tesla itu di sini. Najwa Shihab kan kita nggak tahu. Gua nggak percaya bahwa Najwa Shihab mengeluarkan dana cuma untuk bikin. Cuma asumsi bikin doang ya. Bikin apa? Bikin narasi, sorry. Bikin narasi itu misalnya. Bikin narasi terus dia, wah ini uang gua karena gua pengen lebih bebas ngomong. Gua rasa sih enggak ya. Karena kebebasan dia berbicara itu menjadi menarik untuk diinvestasikan. Betul. Jadi kayak misalnya Kenangan kopi Kenangan itu diinvest sekian besar. Iya, berapa? 10 triliun? Kayak itu lah. Iya, pokoknya yang awal. Satu kedai aja bisa 500 jutaan. Oke. Satu outlet misalnya. Satu outlet itu nilainya bisa 500 jutaan. Tiba-tiba dia mengeluarkan dana 2T untuk mengeluarkan kopi botolan yang dijual di Alfamart. Iya. Atau di swalayan-swalayan lah. Itu kan jadi konyol maksudnya. Cuma dari situ sebenarnya kita sisi baiknya adalah kita melek akan sesuatu bahwa model bisnis itu sekarang tidak konvensional lagi gitu loh. Yaitu bahwa lu harus menunggu orang kayak gitu loh. Tapi lu bisa melakukan hal ini dengan cepat gitu loh. Dengan cara itu tadi. Kalau dulu orang mencari sebuah profit. Oke. Ya, sekarang itu profit dibakar, Pak. Profit dibakar. Ya, jadi promo, jadi iklan, bayar ke content creator tadi. Lu influencer kayak gitu. Dan akhirnya orang itu menjadi sangat gampang untuk terkenal, itu yang pertama. Kedua, kan sekarang banyak ya. Sekarang tuh artis tuh jadi banyak klasifikasinya, Pak. Ada selebgram gitu kan, ada YouTuber. Lebih meluas. Jadi semua orang bisa terkenal. Tapi penyuntikan dana itu jadi kayak di sisi baik menurut gue tuh kita jadi tahu bahwa cara berbisnis yang baru dan modern itu saat ini adalah dengan cara itu tadi misalnya. Kayak misalnya berjualan secara online gitu loh. Walaupun sebenarnya ada beberapa, kalau gue bilang ya menurut gue pribadi, ada beberapa unsur usaha yang tidak bisa dijalankan secara online gitu-gitu, Pak. Maksud gue tuh tidak semua coffee shop tuh bisa ke situ gitu loh. Gue mencoba itu, tapi nggak bisa. Karena apa ya? Gue mungkin termasuk yang pesimis ya, Pak, dengan yang lo jelasin tadi. Pesimis bukan berarti itu nggak works, bukan. Tapi pesimis dalam artinya
apa harus kayak gitu karena gue juga masih berpikir bahwa yang namanya bisnis tuh lu trading, lu menjual barang gitu. Betul. Bukan memperbesar kapital. Yang lu maksud dengan ngebakar profit kan lu sebenarnya ngegedein value kan? Iya. Kapital. Padahal kan secara konvensional kita tuh cari untung gitu. Bener. Itu maksudnya kan. Nah, gue tuh masih pesimis dengan hal kayak gitu. Kenapa? Lu akan mengkapitalkan banyak nilai value yang sebenarnya secara fundamental lu nggak punya. Lu nge-blast ke banyak pasar dengan berbagai macam produk dengan promo gede-gedean, tapi sebenarnya itu barang kejual nggak sih? Kan lu nggak pernah tahu. Tapi secara brand lu naik banget, value lu gede, akhirnya dikucur dana gede lagi kan gitu. Bener. Nah itu fundamentalnya sebenarnya lu produksi dengan berbanding lurus atau malah jomplang sebenarnya. Kalau kita pakai pembukuan konvensional ini masuk nggak sih sebenarnya? Iya, di balance gitu. Jatuhnya kan sebenarnya gimana sih? Kok tiba-tiba memang dulu kan kita harus sebagian besar orang tuh selalu miss dengan intangible itu kan, nilai brand itu kan sering nggak kelihatan. Kita cuma punya gedung banyak gitu kan, punya aset tanah gede kan. Iya. Sekarang tuh yang di sisi nggak berwujud ini kan yang digedein, tapi masalahnya ya ini tadi gitu, basicnya lu jualannya gimana sih gitu, masuk nggak sih kira-kira ya gitu kan, masuk nggak antara lu keluar sama masuk gitu loh, atau lu boker terus gitu kan, tapi nggak makan ya kan, diare dong. Lemes lama-lama kan? Perlu oralit artinya butuh suntikan dana lagi. Tapi kalau gue menarik itu lebih jauh lagi Pak, karena ada sebuah kepentingan lain, karena di negara-negara maju tuh sudah menginvestasikan bisnis-bisnis yang bentukannya lebih ke secara online kayak gitu, teknologi lah bicaranya, metaverse misalnya, terus tuh jenis-jenis toko swalayan berbentuk Tokopedia, Bukalapak, mereka tuh sudah menginvestasikan besar ke situ, Gojek juga termasuk, Grab dan Shopee. Sehingga mereka bagaimana caranya agar produk dia yang sudah diinvestasikan lebih besar, orang akan melirik ke situ. Makanya dia menginvestasikan itu ke perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, contohnya Kopi Kenangan lah, terus itu Fore masuk nggak? Fore kayaknya enggak deh. Enggak deh. Janji Jiwa juga termasuk, terus JNT yang paling gede sekarang. Oh iya. JNT itu logistik. Memang itu pada akhirnya akan mengerahkan pemerintah untuk bikin jalur logistiknya, yaitu jalan. Terus tuh Gojek, Tokopedia, Goto juga termasuk. Goto juga akhirnya kan main logistik juga, Pak. Oh. Makanya setelah rame-rame mereka join, lu nggak dengar lagi tuh apa yang terjadi dengan Goto itu? Ya, Goto tuh akhirnya Gojek, Tokopedia itu dia sekarang bermain logistik juga. Akhirnya ke situ juga ujung-ujungnya. Wah, nggak tahu. Jadi kayaknya jalur distribusi ini memang pembicaraannya udah lama banget. Gue udah ngomong sama siapa ya? Lupa gue sama siapa. Kayaknya orang ekspedisi deh, bahwa dia yakin dia akan naik karena ke daerah-daerah tuh jalan udah mulai oke gitu. Karena sekarang aja tahun ini aja seluruh lorong-lorong di rumah tuh pada diaspalin semua, Pak. Termasuk di rumah gua. Rumah lo belum ya? Kecil-kecilan sih. Bulldozernya nggak masuk, Pak. Kalau gua masih ngandelin ini, Pak, kenalan anggota DPR. Oh iya. Kalau ada yang tembus bisa masuk jalan gitu. Iya banyak, karena gue ngerasain, karena di rumah gue di KM12 tuh juga gitu. Ada jalan yang nggak diaspal semua. Artinya logistik tuh memang lagi mulai dimasuk-masukin semua. Karena pada akhirnya jalan tol tuh jadi nggak guna kalau logistiknya nggak jalan juga gitu loh, Pak. Oh. Akhirnya kan ada kepentingan itu, Pak. Paham. Orang udah punya menginvestasikan tol itu tadi, bukan kita yang bukan nih, bukan ya. Sehingga mereka itu kan membuat jalur distribusi gitu loh. Kalau kita sebenarnya ya memang itu juga ya yang berkepentingan. Iya memang, kalau secara garis sehingga kita tuh kayak butuh nggak butuh gitu loh, Pak. Tapi terdesak dengan kepentingan bahwa karena itu sih. Kalau gue sih apa ya? Beberapa kalau gue melihat pola-pola distribusi ya. Kalau dari sisi pola bisnis distribusi itu
untuk beberapa itu seorang agent atau distributor itu kan diberikan tekanan atau target untuk menjual. Tapi sebenarnya bahkan dalam porsi yang dalam tanda kutip menurut beberapa orang itu nggak masuk akal gitu. Artinya mereka segimanapun salesnya, mereka tetap dikasih terus produk gitu loh. Iya. Artinya balik lagi ada kayak dibanjiri dengan sebuah produk gitu kan. Dan itu tadi, lu sebenarnya kalau itu barang pada akhirnya harus di cut off karena expired misalnya kan, ini barang nggak kejual, harus dipotong misalnya dalam waktu 6 bulan. Tapi tetap aja barang baru termasuk. Yeah, jadi sebenarnya lu itu ngejual atau mendistribusikan itu jadi kayak nggak nyambung gitu loh, Pak. Iya, sama waktu kita belajar tuh jadi nggak nyambung. Nggak gitu nyambung. Ya. Kita kan distribusi itu kan seolah-olah menjembatani antara produsen dan konsumen. Tapi ini enggak, distribusi justru mendorong. Gitu. Iya. Kayak dia kayak jalan kayak ini sebuah kayak bendungan terus dia ngeluar sendiri supply, gitu. terus kan? Gitu ya. Dia kayak nggak peduli ini pasar gimana, nggak peduli. Yang penting banjirin aja terus gitu. Bener tuh, itu di rokok juga gitu. Terutama sih sebenarnya. Iya. Gue mau merujuk ke situ tapi nggak mau bilang. Ya rokok sekarang susu juga banyak banget, Pak. Ini semua yang berbentuk distribusi seperti itu. Bener. Lu kalau punya pegang keagenan, wah lu nggak bisa. Iya. Lu mau jual berapapun, barang masuk terus kan? Iya benar. Seperti itu. Terutama di Palembang, Pak. Karena Palembang tuh kalau secara peta adalah peta konsumtif. Makanya dari Lampung pun ngirimnya ke Palembang. Karena di Lampung tuh tidak konsumtif. Mereka kan produksi. Iya. Dia produksi. Kayak ayam potong gitu loh, ikan lele. Dia kan dibanjirin juga dari Jakarta karena dekat. Oh iya. Sampai pas gue kemarin ke Bangka pun, yang lazimnya itu dapat barang dari Palembang, itu dipotong Pak langsung dari Jakarta. Langsung dari Jakarta. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Mereka Iya, pasti nerima kos lebih aja. rendah kan. Iya, Maksudnya mereka nggak bisa bersaing juga gitu. Yang pegang barang dari Palembang nggak bisa bersaing dari Jakarta, berat. Iya kan? bener, berat. Ongkos kapal. Ongkosnya beda kan gitu. Nah maksud gue tuh itu tadi, secara laporan enak nih yang ngedistribusi kan, tinggi gitu kan. Ya, tinggi, tapi cuma yang di bawah nggak sih gitu loh. kaki-kakinya yang masalah, secara MLM kan gimana? Produk mereka tuh ya keseret nggak sih sebenarnya gitu loh. Iya. Kan itu juga seberapa banyak serapannya mungkin. Lo apakah menghitung omset itu cuman dari barang yang terdistribusi bukan yang terjual? Gue tuh selalu berpikir tuh seperti itu. Iya kan? bener. Karena kalau dari yang kita kuliah di ekonomi itu jadi nggak masuk. Kayak misalnya gini ya, gue mulai roastery dari 5 kilo Pak. Bulan ini gue bisa 100 kilo. Oke. Kalau secara keilmuan kan gue kalau misalnya di 300 kilo itu gue mentok. Mentok tuh, atau gue stop. Okay. Setelah 300 kilo tuh gue stop deh, secara pribadi. Karena gue mengukur diri sendiri ya. Lu yang nggak bisa ya? Gue nggak bisa nih, gue cuma mentok di 300 kilo misalnya. Kan setelah kementokan 300 kilo itulah gue menuai hasil keuntungan kan. Karena kan dari 5 kilo gue beli jadi 10 kilo green bean. Dari 10 kilo green bean gue beliin jadi 80 atau langsung 100. 100 ke 200, 200 ke 300. Setelah 300 gue stop nih, karena gue ingin mencicipi keuntungan. Setelah 300 itu kan dananya akan bertambah menjadi lu bisa membeli 400, cuma kan gue nggak beli karena kapasitas yang gue stop adalah 300. Sisa 100 kilo itulah yang gue akan nikmati sebagai keuntungan. Kurang lebih kan kayak gitu. Itu kalau secara keilmuan. Cuma mungkin pola-pola distribusi ini juga terjadi Pak di roastery bahwa terus aja gitu, tapi akhirnya kemampuan tidak punya, tidak mampu. Atau sebenarnya sama kayak kedai yang lo pasok dulu. Ini orang sebenarnya jual berapa sih, ngambil tiap bulan? Iya. Gitu kan. Ibaratnya mungkin lo kalau sebagai yang produksi lo bisa menekan, pokoknya lo sebulan 10, lo mau jualan kayak gimana lo ngambil 10 gitu kan. Atau mungkin gue distribusi secara gila-gilaan Pak. Bisa aja. Bulannya lo 15. Pokoknya 15 Kak, nggak bisa 15 oh, gitu. Mau dia konsumennya lagi ramai sepi, pokoknya ambil 15. Tapi kan itu yang gue lihat sih seperti itu kondisinya. Kayaknya ya, benar. Dan realnya adalah lu ngejual 15 kan? Iya, gua. Iya, lu kan? Si Kahoy misalnya nggak mungkin jual 15 kan belum tentu. Dan lu itu
bukan penilaian lu bahwa barang lu sebenarnya kejual nggak sih, maksudnya sampai nggak sih ke konsumen 15 itu, bisa jadi cuma 5 misalnya kan sesuai dengan kapasitas kedai dia gitu loh. Tapi lu nggak peduli karena di catatan lu 15 udah gitu loh. Begitu lu udah selesai, terus lu bilang gitu kan, gue butuh mesin baru nih, gue nggak bisa lagi ngajar 300 sebulan, 300 kilo sebulan. Lu buka proposal, duit masuk kan, gitu, cair masuk. Dia bukan 15 lagi, Pak. 20 gua supply. 20 lu naikin ya. Akhirnya makin gede. Nama lo makin gede, produksi makin gede. Lo keluarin juga makin gede. Tapi sebenarnya yang ngopi itu nambah nggak? Itu kan pertanyaannya kemudian. Gitu loh. Nggak. Tetap nggak kebaca kan maksud gue tuh. Lo nggak bisa ngebaca pasar kayak gitu. Makanya kan? lu nggak bisa nanyain itu, Pak. Gue tuh sebenarnya bingung. Kalau misalnya gini, coffee shop tuh lagi sepi, Pak. Nah. Tapi gue secara distribusi roast bean gue terbantu karena pertama gue strategi yang gue jalankan adalah